warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomster. Nah, di episode ke-9 hari ini di studio podcast Palkomtek Batu Raja sudah hadir seorang bintang tamu yang akan berbagi inspirasi bersama kita dan Palkomster semua. Nah, apa temanya dan siapa bintang tamunya? Stay tune ya. Oh ya, Palkomster, terima kasih sudah setia mengikuti menonton podcast Palkomtek Batu Raja dari episode 1 hingga ke-8. Agar kami semakin semangat dan terus berkarya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share ya. Terima kasih. Nah, langsung aja yuk kita sapa dan kenalan dengan bintang tamu kita hari ini. Ridi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah, terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Palkomtek Batu Raja. Nah, apa kesibukan dan aktivitas Ridi sekarang? Kalau kesibukan sehari-hari itu ngajar. Jadi ya dari ngajar ke ngajar lah. Jadi Ridi ini ya masih muda sudah punya lembaga pendidikan Quran yang mendidik anak-anak remaja untuk mahir dan pandai baca Al-Quran ya. Nah, gimana sih awalnya bisa punya ide untuk membangun LPQ ini? Awalnya tuh kan kita ngajar untuk kelas dewasa, waktu itu banyak anak-anak muda ternyata yang belajar di situ. Kemudian karena output dari ngajar itu adalah mereka itu harus diikut sertakan dalam tasih itu tes untuk calon guru Quran. Jadi beberapa anak-anak muda yang sudah siap tes itu kita ajak untuk berangkat ke Bogor untuk ngikutin tasih itu. Tapi sampai di Bogor itu tasihnya tuh bukan di Bogor tapi di Tangerang Selatan gitu. Di Ciputat. Nah, setelah tasih baru ikut metodologi calon guru Quran di Bogor di Pondok Pesantren Al-Falakiyah waktu itu. Nah, setelah itu diajak sama guru kami itu Ustadz Aliansyah untuk belajar ke lembaga-lembaga yang sudah mapan di sana, bagaimana cara merintis lembaga yang tadinya cuma tujuan awalnya tuh menyelesaikan tanggung jawab dari murid kemudian dibuat menjadi guru ngaji gitu, menyelesaikan itu. Tapi sampai sana diajarin cara bikin lembaga, terus cara merintis yayasan, membuat yayasan, program dalam lembaga disusun sedemikian rupa dan seterusnya. Sampai akhirnya pulang ke Batu Raja, kita kepikiran untuk bikin lembaga pendidikan Quran karena yang kita lakukan selama di Bogor adalah ngaji dan kita ngelihat kita punya keresahan yang sama bahwa ada gap generasi di mana kalau anak-anak pengen ngaji itu ngajinya ke TPA, ke TPQ gitu kan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen ngajinya kemana ya? Ke kajian pekanan, atau ibu-ibu ada yang setiap Jumat gitu. Anak-anak muda kemana ngajinya? Itu ada kekosongan di situ. Makanya kita bikin lembaga pendidikan Quran yang segala jenjang usia gitu, mulai dari anak usia 4,5 tahun atau 4 tahun sampai anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek. Kita bikin di situ. Masya Allah, semua usia kayak. Semua usia. Nah, jadi untuk di LPQ ini mulai dari usia 4 tahun tadi sampai semua usia bisa mengikuti kajiannya. Bisa. Nah, Putri mau tanya nih, jadi sekarang sudah berapa total jumlah peserta didiknya ya di LPQ itu? Kalau di Al-Muhajirun itu kurang lebih untuk semua jenjang usia itu 200 lebih. Udah banyak berarti udah ya, banyak. udah banyak. Makanya sekarang tuh dibikin, kita kalau ada yang mau daftar kita waiting list dulu. Nah, jadi di waiting list dulu, nanti per bulan genap kita buka pendaftaran. Jadi yang tadinya udah, jadi kita tuh per bulan genap itu, contohnya kemarin Agustus itu kita udah nggak nyebar brosur atau karena udah ada calon santrinya yang udah daftar sudah dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi mereka ini digabungkan berdasarkan usia mereka masing-masing. Berdasarkan usia masing-masing. Betul banget, gak dicampur ya. Nah, oh ya Kak Ridi sendiri nih bisa fasih ngaji sejak usia berapa? Kalau belajar ngaji itu sejak kecil. Pastinya sejak kecil. Dulu di TPA di dekat rumah itu ada TPA, belajar di situ sampai Quran. Nah, kemudian
lanjut lagi SMP itu ngaji dengan kalau kami itu manggilnya Tuyu gitu. Tuyu itu kakeknya kakeknya ayah gitu. Belajar di masjid. Kemudian SMA dulu sering dengerin Murotal, Muzammil, Ibrahim El-Haq dan lain-lain sampai bisa niruin gitu. Bacaannya Muzammil itu bisa ditiruin itu. Masya Allah. Tapi itu baru sampai di titik merasa bisa ngaji. Nah, jadi belum belum benar-benar bisa ngaji gitu. Nah, sampai akhirnya suatu ketika kita diajak, waktu itu saya sama Kak Adi diajak sama Ustadz Rian, kalau Mbak tahu Ustadz Rian Dinata, itu untuk ngajar di salah satu pondok pesantren di Batu Raja waktu itu. Nah, karena di pondok pesantren itu nggak ada metode yang pasti untuk metode pengajaran Qur'annya, maka Ustadz Rian waktu itu mengenalkan kami ke Ustadz Aliansyah tadi yang di Bogor. Nah, beliau pulang ke Batu Raja, beliau tuh orang Bogor ya, BTW. Nah, beliau pulang ke Batu Raja, terus belajarlah ngaji lagi di situ. Ternyata apa yang saya rasa saya bisa ngaji itu enggak seperti itu, malah jauh. Rasanya kayak waktu itu saya tuh nangis pengen pulang gitu, karena di pondok pesantren ngajarin Quran, tapi ternyata yang diajarin itu salah. Nah, jadi waktu itu curhat sama Ustadz Aliansyah, Ustadz apa saya berhenti aja ngajar di sini ya, kata Ustadz Aliansyah. Jangan, itu tanggung jawab awak katanya gitu. Lanjutkan, harus ngajarin sampai mereka bisa gitu. Akhirnya lanjutlah belajar itu selama 1 tahun sampai akhirnya bisa. Nah, singkat cerita udah nggak di pondok pesantren lagi. Waktu itu merintis lembaga Lentera Iman, kalau Mbak pernah dengar Lentera Iman gitu. Nah, merintis lembaga Lentera Iman, baru kita ngajar di situ. Kemudian angkatan pertama yang pakai metode Qiroati, kita pakai metodenya Qiroati. Itu yang berangkat itu ada orang 6 dari Batu Raja untuk tes ke Bogor, termasuk saya, Kak Adi waktu itu berangkat ke Bogor untuk tes dan alhamdulillah lulus. Kemudian kembali ke Batu Raja melanjutkan Lentera Iman, dan dari situlah mulai merasa percaya diri untuk ngaji dan bisa ngajarin orang banyak gitu. Masya Allah. Nah, Kak Ida melihat udah banyak banget berarti antusias dari pesertanya yang ingin belajar baca Al-Quran tentunya ya. Kok bisa banyak yang ingin bisa belajar khususnya di Batu Raja ini? Ya, kalau itu sih kita kembalikan ke masyarakat masing-masing ya. Karena kayak kemarin kita buka pendaftaran untuk anak usia 4 tahun itu. Kenapa? Karena kami berusaha mengajak masyarakat atau orang tua itu berpikir, mumpung mereka masih kecil dan masih masih ibarat kertas tuh masih putih, masih belum terwarnai dengan apa-apa, belum lagi nanti kalau sudah SMP-nya SD SMP-nya itu nanti drama dengan eskulnya, karatenya, lesnya gitu, sampai akhirnya nggak ada waktu untuk ngaji. Maka kita mulai dari usia 4 tahun. Jadi ketika mereka sudah bisa ngaji sejak dini, nanti kalau mereka mau karate silahkan karate, di rumah tinggal tadarus sendiri gitu kan, ketika mereka sudah ngaji. Terus lagi untuk yang dewasa, ya kita ngasih edukasi bahwasanya baca Quran itu harus benar gitu, bukan cuma sekedar bisa baca. Karena yang salah itu di mindset kebanyakan orang itu adalah ya udah yang penting ngaji gitu, daripada daripada nganggur gitu kan, yang penting ngaji. Sementara kita tuh harusnya bukan yang penting ngaji, tapi ngaji itu penting, itu yang harus ditekankan. Sama halnya dengan kita tuh harus meluangkan waktu untuk ngaji, bukan ngaji di waktu luang. Kalau ngaji di waktu luang, kita ngajinya dengan tenaga sisa, pikiran sisa gitu kan, yang udah sisa-sisa lah. Nunggu bener-bener kayak ada kerjaan lain. Iya gitu. Betul Makanya kita harus meluangkan waktu untuk ngaji. Makanya dibuatlah terjadwal ngajinya hari ini jam sekian gitu. Dan alhamdulillah semuanya berjalan baik, diterima baik oleh masyarakat. Anak-anak yang ngaji di Al-Muhajirin juga senang, dan sampai sekarang lah itu dapat kepercayaan dari masyarakat gitu. Alhamdulillah banget berarti Kak ya. Nah, berarti Kakak ini ngelihat dari faktor apa sampai bisa kepikiran untuk buka LPQ ini? Ya, kita lihat pertama karena kita sudah tahu ilmunya ya. Kalau kata Gus Baha itu sebenarnya gini, kalau kita ngelihat bidan atau dokter gigi gitu pasang pelang di rumahnya,
dokter gigi siapa misalkan. Kita lihat apakah itu dia pasang itu karena sombong, karena aku nih dokter nih, atau karena biar masyarakat tahu info bahwa kalau sakit gigi berobatnya ke situ. Yang Iya mana? ya. Iya kan? Iya betul betul betul. Nah, makanya kita bikin LPK Al-Muhajirun, Lembaga Pendidikan Quran Al-Muhajirun. Kenapa? Bukan karena aku sudah tahu ilmunya nih, aku tahu mana yang benar mana salah, bukan itu tujuannya, supaya masyarakat tahu, oh, kalau mau belajar ngaji di sini tempatnya, menginfokan ke masyarakat seperti itu. Iya. Ngapa? Karena kita tahu bahwa bahasa Arab itu hidup, bahasa Quran itu hidup. Tertukar panjang pendek artinya berubah. Iya. Terus tertukar huruf artinya berubah. Contoh simpel aja nih. Di Al-Qur'an itu ada ayat begini. Minasyakirin, pakai shin. Nah, itu artinya orang-orang yang bersyukur. Kalau kita nggak ngaji, terus kita sembarangan bacanya, kita baca jadi minasakirin pakai sin, maka artinya berubah jadi orang-orang yang bersyukur, berubah jadi orang-orang yang mabuk. Nah, itu satu huruf. Bayangkan kalau kita salah baca Quran itu, dari semua huruf hijaiyah itu salah semua misalnya. Berapa kesalahan yang sudah kita tanggung. Dan sementara kita ini siapa gitu mau mengubah Al-Quran, maksudnya artinya sampai diubah dan lain sebagainya. Jadi kami berusaha untuk menyadarkan masyarakat pentingnya ngaji itu. Apalagi kan dalam sholat itu syarat sahnya adalah surat Al-Fatihah itu. Iya. Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, sholatnya nggak sah. Artinya ya nggak dihitung sebagai satu sholat kan. Jadi kita edukasi supaya pembacaan surat Al-Fatihahnya benar. Saya dapat ceramah itu waktu itu Ustadz Wijayanto kalau nggak salah, beliau sampaikan bahwa kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai ain, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ainnya dirubah jadi hamzah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengernya enak gitu, mendayu-dayu, tapi hurufnya salah. Artinya berubah, segala puji bagi Allah Tuhan segala sumber penyakit. Sefatal itu. Dan dilanjutkan waladhdallin, makmumnya amin. Kan jadinya nggak masuk gitu kan ya. Jadi itulah yang mendasari kita membuat lembaga pendidikan Quran Al-Muhajirun ini, supaya masyarakat tahu dan teredukasi tentang betapa pentingnya ngaji dan betapa pentingnya memperbaiki bacaan Quran. Iya, Gitu. betul banget. Nah, Kak Ridi, menurut Kakak ya, apa challenge dari masing-masing level usia yang belajar ngaji ini? Wah, ini kemarin jadi penelitian saya waktu jadi mahasiswa. Iya, jadi penelitian saya. Karena tapi saya melitinya khusus di kelas dewasa waktu itu. Karena kalau diteliti dari mulai jenjang anak, remaja, terus dewasa itu panjang penelitiannya. Jadi kalau untuk anak-anak umur 4 tahun itu challenge-nya adalah bagaimana kita mengondisikan, mereka kan punya dunianya sendiri ya. Iya, betul. Kalau kita paksakan diam, yang mereka nggak mau, karena dunia mereka itu bukan diam tapi main gitu kan. Jadi sebagaimana guru, kalau kita tidak bisa mengajar, kalau murid kita tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, maka kita harus mengajar dengan cara mereka belajar. Iya. Gitu. Jadi ya kita harus menyesuaikan dengan mereka. Jadi ya kalau untuk anak-anak 4 tahun ya kita belajarnya sambil bermain. Jadi dalam permainan-permainan itu kita selipkan pembelajaran huruf-huruf hijaiyah, kemudian kita kasih reward bagi mereka yang mau baca bukunya gitu, baca buku qiraatinya dan lain sebagainya. Terus kita kasih reward ketika mereka lulus tes kenaikan jilid dan lain sebagainya. Begitupun untuk anak-anak. Untuk anak-anak kita pendekatannya sebagai kakak dan adik. Makanya di Al-Muhajirin itu kita nggak ada panggilan ustadz ustazah sebenarnya. Itu boleh dikonfirmasi ke wali-wali santri, itu boleh. Jadi nggak ada panggilan ustadz ustazah. Kakak, mbak, teteh gitu panggilan di sana tuh. Karena memposisikan bahwa kakak dan adik. Jadi kalaupun kita menegaskan sesuatu itu karena kita sayang sebagai kakak gitu. Dan mereka juga nggak sungkan untuk bercerita apapun tentang kehambatan mereka belajar, terus kenapa mereka ngantuk di kelas, itu mereka nggak sungkan, mereka akan cerita dengan senyaman mungkin gitu. Jadi kita bisa mengondisikan bagaimana cara mengajar mereka di saat kondisi-kondisi tertentu itu. Nah kalau untuk remaja sudah barang tentu ya kita tidak ini ya, karena seumuran jadi kita anggap teman gitu. Jadi kita ada sesi sharing, mereka boleh cerita apa saja yang mereka ingin ceritakan. Kemudian kita juga sebagai selaku guru ngaji juga ngasih masukan-masukan yang ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya gitu. Karena kadang kalau kita salah bergaul dan salah tempat minta solusi,
solusi yang dikasih juga salah gitu. Apalagi kan teman-teman remaja ini kan darah muda ya. Kalau oh iya kemarin aku ini emosi nih aku sama uang tuaku nih karena dimarahin terus katakan iya uang tua tuh cek itu galau gitu. Kayak kalau kita salah minta solusi, tapi kalau kita ngasih minta solusinya ke orang yang tepat maka akan dikasih tahu oh jangan gitu kan, yang ngajarin kita ngomong pertama kali itu orang tua kan. Jadi kalau ketika kita sudah pintar ngomong jangan menggurui orang tua kita gitu kan, jangan semena-mena gitu. Nah jadi ya banyaklah hambatan-hambatan yang kompleks dari segala usia itu. Nah khususnya yang dewasa nih ibu-ibu. Karena penyakitnya orang dewasa ini bukan penyakit sih sebenarnya. Tantangan orang dewasa ini adalah ketika belajar lambat ingat cepat lupa. Iya, betul Lambat banget. ingat cepat lupa. Terus lagi belum lagi kesibukan di tengah-tengah pekerjaan dan lain sebagainya, ngurus anak lah. Banyaklah dramanya kalau ngajarin orang dewasa itu. Belum lagi kalau dia punya sesuatu yang ingin diceritakan akhirnya cerita dulu, dengerin dulu ini. Ibu ini dengerin dulu dia mau cerita apa nih gitu kan. Terus juga ya intinya banyak sekali kalau tantangannya untuk orang dewasa itu. Tapi kita harus menyesuaikan bagaimana caranya supaya mereka nyaman ngaji. Oh ternyata di tempat ngaji itu ada ngobrolnya, bukan melulu soal surga neraka gitu kan. Kita ngobrol loh, ibu ini cerita soal anak mantunya misalnya atau cerita soal mertuanya. Ya silahkan kita kasih solusi yang ada nilai-nilai moralnya di situ supaya dia bisa apa ya, ngajinya ikhlas, kemudian perlakuan terhadap sekelilingnya jadi lebih baik. Nah, jadi kita harus mengarahinnya itu sabar, benar-benar sabar gitu. Iya, betul banget ya. Jadi ya, Masya Allah banget. Jadi segitu siapnya ya tim Al-Muhajirun ini dalam mendidik semua usia, Kak ya. Jadi sama-sama nyaman, yang belajar nyaman, yang ngajarnya juga nyaman. Jadi ilmu yang disampaikan bisa merasa sampai ke jiwa berkah lah, Kak ya. Nah, oh iya Kak, dalam ngaji kan sering dengar yang banyak jenis nadanya Kak ya. Nah, ada yang cepat, ada juga yang lambat. Sebenarnya apa jenis-jenis iramanya itu? Kalau jenis iramanya itu banyak ya, kompleks. Ada yang cara baca hadir itu yang cepat banget. Ada yang cara tilawah itu yang sering kita dengar kalau di acara-acara formal itu, yang bacanya pelan gitu. Ada yang dengan cara tartil mujawad biasa yang murotal gitu, yang sering dipakai kayak Muzammil, Ibrahim Al-Haq dan lain sebagainya. Sebenarnya semuanya itu bagus. Karena kata Rasulullah itu perindahlah bacaan Quran kalian gitu, karena Allah senang dengan keindahan kan. Jadi semuanya itu baik asalkan tidak melanggar kaidah tajwid. Karena satu-satunya bacaan yang harus dibaca dengan satu kaidah mujawad atau tajwid yaitu Quran. Quran itu nggak bisa kita, kalau kita ngomong kan pakai bahasa Arab kamu, anta, tapi kalau sudah masuk ke Quran bacanya harus ata gitu. Nggak boleh, dia harus pakai kaidah tajwid gitu. Jadi ya semuanya benar asal sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku gitu. Nah Kak, kalau di LPQ Muhajirun sendiri metode qiraati itu maksudnya yang seperti apa sih? Qiraati. Qiraati ya, sorry. Metode qiraati ini sebenarnya adalah metode tertua. Metode bertajwid, belajar Quran bertajwid. Kalau dulu kan dia nggak langsung bertajwid, nggak langsung berharokat, alif di atas a, alif di bawah i. Pernah ngalamin? Iya pernah. Kalau yang ngalamin metode itu, metode Baghdadi itu biasanya orang-orang yang sudah senior gitu ya, yang ngalamin itu. Umurnya udah masuk. Nah, itu metode tertua waktu itu, tapi dia belum langsung pakai harokat. Nah, kalau yang langsung pakai harokat atau bertajwid itu pertama di Indonesia, bahkan dunia sudah diteliti. Yang meneliti orang Jepang bukan orang Indonesia. Itu adalah metode qiraati. Jadi disusunnya itu oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi tahun 1963. Dari riset-riset beliau, kemudian dari petunjuk-petunjuk yang beliau dapat dari ibadah-ibadahnya dan lain sebagainya, sehingga tersusunlah metode qiraati itu. Nah, kenapa kok yang populer itu bukan qiraati? Kan yang paling sering ditemui di tempat-tempat ngaji kan bukan metode qiraati, tapi metode iqra gitu kan. Karena qiraati itu, ini kita tidak mendiskreditkan metode lain ya, maksudnya karena qiraati itu dia tidak boleh diajarkan dengan sembarang orang. Jadi kalau orang mau ngajar metode qiraati maka harus dipastikan
orang yang membawa metode itu atau yang mau mengajarkan metode itu sudah lulus tasih guru dulu, lulus uji kelayakan sebagai guru Quran, dan dia harus menguasai ilmu tajwid, ilmu gharib gitu, dan bacanya benar dan bisa mengoreksi bacaan yang salah. Itu kaidah untuk jadi guru Quran gitu. Jadi bukan sembarang orang, jangan jangan karena oh ini kita ada bukunya kita bisa belajar, eh pokoknya aku tuh bisa ngaji deh, aku bisa ngajarin gitu, enggak bisa. Pokoknya sudah dapat sertifikasi guru Quran itu syahadah guru qiraati baru bisa ngajar qiraati. Nah, itulah yang bikin qiraati itu beda dengan metode yang lain. Dan di qiraati itu kalau kita belajar ngaji belum selesai satu huruf, misalkan satu huruf belum selesai, kita nggak boleh lanjut ke huruf selanjutnya. Jadi nggak bisa ditarget, misalkan Mbak Putri mau belajar, bisa nggak ya belajar 3 bulan? Bisa-bisa aja sebenarnya, cuma tidak menjaminkan bahwa itu benar gitu. Mbak Putri langsung mau belajar langsung ke Qurannya bisa langsung, kalau kalau kita dibuat bisa, tapi tanggung jawabnya adalah tadi kesalahan-kesalahan bacaan yang ada dalam Al-Qur'an kalau tidak dibenarkan sejak awal gitu. Karena jadi guru Quran itu pekerjaan yang paling serius. Karena satu huruf itu yang nonggak, yang nanggung dosanya nanti kalau ada kesalahan ya guru yang ngajarin. Iya. Gitu. Betul banget. Iya. Ya kan kalau kita selaku murid dan kita ada guru yang ngajarin, makanya kita itu kalau belajar tuh perlu guru tuh. Belajar komputer harus punya guru ya. Nah, belajar ngaji apalagi harus punya guru. Jadi ketika kita salah dan yang kesalahan yang kita lakukan ini karena itu yang diajarkan sama kita, jadi yang menanggung kesalahan itu adalah guru kita, bukan kita. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ngajar gitu. Jadi harus benar-benar telaten. Bahkan guru yang melanjutkan pembelajaran sementara muridnya itu belum selesai di pelajaran itu adalah guru yang zolim. Jadi guru yang zolim. Jadi misalkan Mbak Putri belajar huruf tha, misalkan abata tha. Nah, di huruf tha ini Mbak Putri itu lambat. Akhirnya yang ngajarin tuh kasihan, udahlah pindahin aja langsung belajar ja gitu. Itu nggak boleh. Justru guru yang seperti itu zolim. Kenapa? Dia belum beres belajar itu udah ditambahin masalah baru. Iya kan? Iya, betul logikanya banget. gitu kan. Nah itu, ini kasihan ini. Muridnya kasihan kalau digituin. Jadi itulah kehati-hatian dalam mengajarkan metode qiraati ini. Gitu. Nah Kak, kan kalau udah biasa ngaji Kak ya, udah tahu lah pastinya kan salah benernya itu gimana. Mungkin Kakak bisa praktekkan ngoreksinya. Jadi sayang bacanya. Jadi Pak Komser jangan kaget, saya juga bisa kok ngaji. Ya. Jadi Putri baca apa ini? Al-Fatihah aja ya. Yang paling ringan lah, yang paling ringan. Ya. Al-Fatihah ayat pertama aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di huruf H itu alhamdulillahi, bukan hi gitu. Jangan dihakan semua. Alhamdulillahi gitu, bukan alhamdulillahi. Gitu. Rabbil alamin. Nah, kebanyakan yang salah itu di huruf H dengan H yang salah. Kemudian hamzah, ain dengan hamzah. Alamin, alamin. Kemudian kalau kita baca huruf hamzah itu dia nggak boleh jeleweh, apa ya? Bahasa Indonesia jeleweh itu apa? Jeleweh itu gini. Alhamdulillah ya. Alhamdu harus dibuka. Kalau kami dulu pernah talaki dengan Syekh Muhammad Jabir waktu beliau ke Batu Raja itu, bacaan surah Al-Fatihah itu salahnya di hamzah karena alhamdu, harus alhamdu gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, harus rabbil pakai ain. Kemudian ada satu kesalahan kecil yang sering terjadi tapi dianggap bukan kesalahan di bagian ini. Alham. Oh iya sih, ada sih pernah. Harus alham, bukan alham. Ini namanya tawallud. Jadi huruf-huruf yang bukan huruf qalqalah, baju di toko itu, ba jim dal toko, itu dipantulkan. Sementara yang boleh mantul ketika sukun adalah huruf-huruf qalqalah, cuma huruf-huruf qalqalah. Jadi kalau huruf-huruf qalqalah enggak boleh. Alham, bukan alham gitu. Sama kayak kita baca wa idz qala, bukan wa idz qala. Jadi enggak boleh dimantulkan. Jadi banyak gitu kalau mau ditelaah satu persatu. Iya ya, berarti kita butuh belajar banget ini. Butuh belajar banget. Enggak bisa dalam waktu singkat pastinya ya.
Iya, gitu. betul banget. Nah, oh ya, ada nggak sih Kak perjalanan spiritual Hmm. yang Kak Ridi alami terkait keajaiban ataupun keberkahan Al-Quran ini ya? Mm-mm. Ada nggak menurut Kakak itu? Banyak sih, Banyak ya? banyak. Bisa Dan ini ceritain nggak? boleh. Eh, Waktu itu Al-Muhajirun tuh masih di Bakung ya, di Mm-mm. Bakung di eh, dulu kan di Bakung itu paginya dipakai buat sekolah, terus siangnya dipakai Al-Muhajirun Mm-mm. gitu buat ngajar ngaji. Siang sama sore itu Al-Muhajirun buat ngajar ngaji. Sampai akhirnya itu 2022 waktu itu. Sampai akhirnya di bulan Juni itu sudah persiapan sekolahnya makin makin gencar itu buat ruangan UKS, kemudian Mm-mm. perpustakaan, kantor dan lain sebagainya lah. Jadi ada beberapa ruangan yang disterilkan, Mm-mm. nggak boleh lagi dipakai untuk ngaji karena takutnya nanti kalau dipakai buat ngaji anak-anak yang ngaji kan kadang main dan lain sebagainya, Mm-mm. nanti ruangannya berantakan lagi, kotor lagi gitu. Nah, sebenarnya dikasih sama sama pihak pemilik gedung itu untuk sampai akhir tahun boleh pakai di situ. Mm-mm. Tapi melihat kondisinya yang nggak memungkinkan, akhirnya kita pikir kayaknya kita memang harus pindah deh di bulan Mm-mm. Juni itu. Tapi sementara waktu itu gaji-gaji guru itu belum besar, ya kisaran ratusan ribu masih. Mm-mm. Nah, dalam sebulan. Jadi akhirnya kita survei-survei lah di sekitaran Bakung dan Sukaraya waktu itu. Survei, ada rumah kosong dikontrakan kita telepon dan lain Mm-mm. sebagainya kita telepon, ada tanah kosong kita telepon gitu. Nah kalau ketemu rumah yang dikontrakan kita telepon, maaf Pak, tanya ini rumahnya setahun berapa, biaya kontraknya 60 juta, 70 juta, 75 juta. Sementara gaji guru itu waktu itu masih ratusan ribu, masih belum pegang uang. Bahkan kita mau pindah itu belum, nggak pegang uang sama sekali Mbak. Nggak pegang uang sama sekali. Nah sampai akhirnya eh kita survei tanya harga di Sukaraya itu dekat Al-Muhajirun yang sekarang itu 2,5 M 2,3 M Mm-mm. gitu ya, tanah-tanah itu. Wah ini kayaknya nggak mungkin lah kalau kita pindah tempat mengandalkan kemampuan kita sendiri lewat Mm-mm. survei-survei ini. Bahkan siapa sih orang yang mau nolong gitu kan, mau minjemin uang, atau dan belum lagi kita mau ganti uangnya nanti. Mm-mm. Sampai akhirnya malam Ahad kita rapat lagi sama teman-teman guru-guru Al-Muhajirun, kita rapat. Di situ saya bilang udah kita berhenti survei-survei, kita nggak usah cari-cari lagi tempat karena dengar harganya sakit hati. Iya, Dengar mahal harganya banget sakit hati, ya. mahal banget gitu. Sementara gaji guru aja belum besar gitu kan. Mm-mm. Kita itu eh, ngelihat guru ngaji itu sangat istimewa kan. Jadi kita pengen memuliakan guru-guru Quran itu, Iya. guru-guru ngaji. Dengan apa? Dengan mensejahterakan mereka lewat gaji Mm-mm. itu. Nah, tapi itu waktu itu belum bisa untuk mensejahterakan dengan nominal yang bisa mencukupi lah gitu. Bahkan jauh dari UMR kan. Mm. Nah, sampai akhirnya keputusan rapat malam itu adalah saya bilang, udah kita nggak usah lagi survei-survei lokasi, kita nggak usah lagi cari-cari tempat, nggak usah lagi tanya-tanya harga. Malam Mm-mm. ini adalah keputusan rapatnya, kita sholat malam, masing-masing dari kita sholat malam, kita berdoa sama Allah, kalau Allah ridho kita punya tempat baru, Allah kasih jalan pasti, dan Allah nggak mungkin bohong Iya. gitu kan. Karena kan Allah bilang ud'uni fastajib lakum, berdoalah padaku pasti aku kabulkan, kata Allah kan. Dan Allah nggak mungkin bohong. Akhirnya kita, keputusan malam itu disepakati, kita sholat malam, kita minta sama Allah jalannya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Waktu hari Rabu itu datanglah seorang hamba Allah. Beliau bilang, katanya kalian mau pindah gitu. Iya mau pindah. Daerah mana? Sukaraya. Di mana? Di situ kemarin ada lihat-lihat ada rumah biru yang Al-Muhajirun Mm-mm. sekarang. Berapa biaya kontraknya setahun? Waktu itu 75 juta, cuma Mm-mm. ditawarkan jadi 70 juta. Tetap aja nggak ada uangnya Mm-mm. gitu kami bilang. Terus katanya, saya punya uang 70 juta, silahkan dipakai. Katanya gitu. Masya Allah. Dan itu cash. Mm. Itu cash. Nggak, bukan ditransfer, bukan apa, itu cash. Mm-mm. Silahkan dipakai. Itu teman-teman tuh udah ada yang nangis, ada yang Mm-mm. terharu lah gitu kan. Ini jawaban doa kita. Satu-satunya yang nggak terpengaruh itu saya, karena saya mikirnya masih rasional kan. Mm-mm. Ini status uangnya apa, hutang, Iya, investasi, atau betul. apa gitu kan. Karena kan kita harus pikir panjang gitu. Mm-mm. Jangan langsung terima-terima aja. Nah, sampai akhirnya eh
disampaikan sama hamba Allah ini bahwa enggak, itu adalah uang yang kami sisihkan dari usaha kami, dari bisnis kami untuk dipergunakan di jalan Allah. Dan kami lihat kalian yang di Al-Muhajirun ini adalah anak-anak muda yang istiqomah, yang konsisten gitu, yang pengen ngajar ngajinya konsisten. Kami bisa percayakan uang ini sama kalian. Pindahlah. Akhirnya kami datang lagi ke rumah biru itu dan kesepakatan kontrak waktu itu. Nah, jadi kemudian ada lagi ketika 2023 ini baru-baru ini sudah terjatuh tempo kan untuk 1 tahun yang kemarin. Akhirnya kami bayar, dan karena banyak pengeluaran untuk pengadaan fasilitas, peremajaan ruangan dan lain sebagainya, kemudian kami juga beli untuk pengadaan buku ngaji santri, sehingga kami belum bisa lah melunasi untuk 1 tahun ke depan. Jadi yang bisa dibayar itu 50 juta gitu nominalnya. Terus sementara waktu itu sebenarnya bisa dilunasin 20 juta bisa lunas, tapi harus menggaji guru kan di akhir bulan itu. Akhirnya saya bilang sama bendaharanya, udah Mbak, kita gaji guru dulu aja. Kalau memang Allah ridho kita lanjut, pasti ada jalannya gitu. Nggak akan dikecewain kayak kemarin, sama aja gitu. Karena gaji guru ini hak, ini kewajiban kita sama sesama manusia ini. Kalau yang ini udah, kalau Allah ridho pasti Allah kasih jalan. Kalau Allah nggak ridho ya berarti kita memang harus pindah dari sini gitu kan. Kita merintis lagi dari awal. Kemudian besokannya, beberapa waktu kemudian, datang hamba Allah, infak 20 juta. Masya Allah, insan banget ya. Insan banget. Insan banget itu. Insan banget. Datang hamba Allah insan, langsung 20 juta infak gitu. Ya udah dibayar untuk melunasin rumah selama 1 tahun ke depan, dan akhirnya sekarang bisa bernafas sekarang lagi. Masih baru berarti kayak baru masuk ke tahun kedua ini gitu. ya, Masya Allah. Dan itu dari ini ya, dari Al-Muhajirunya. Tapi kalau dari masing-masing gurunya, kalau kita konfirmasi ke guru-guru yang ngajarin itu, mereka banyak dapat keajaiban masing-masing sebagai guru ngaji. Contohnya saya waktu itu pengen kurban untuk ayah. Saya tuh bilang waktu Idul Fitri itu, tahun ini pengen kurban untuk ayah, tapi bilangnya sudah ke ayah dengan posisi belum punya uang. Jadi duluan nih, niatnya duluan. Tahun ini pengen ngurbanin ayah gitu. Maksudnya kurban untuk ayah, bukan ngurbanin ayah. Kurban untuk ayah. Posisi belum punya uang waktu itu. Pokoknya saya yakin Allah pasti kasih jalan, karena sebelum-sebelumnya banyak keajaiban yang saya alami gitu. Saya tuh ngajar seorang bapak-bapak gitu kan, yang dia tuh enggak saya tarif, karena dia kelas khusus gitu kan. Seorang bapak-bapak yang dia datang rutin istiqomah ngaji Al-Muhajirun. Suatu ketika bapak-bapak ini bilang, Ustaz, katanya minta nomor rekening gitu. Nanti kirim ya katanya gitu. Oh iya Pak, nanti insya Allah saya kirim nanti. Tapi udah lewat aja gitu. Saya nggak ngirim nomor rekeningnya, karena saya mikir lagi, kalau dikirim nanti saya berharap rezeki saya itu dari bapak ini. Sementara saya berharapnya sama Allah gitu kan. Udah nggak saya kirim. Minggu depannya ketemu lagi sama bapak ini. Beres ngaji, beliau bilang, Ustaz, kenapa nomor rekeningnya nggak dikirim? Oh iya Pak, maaf Pak gitu. Saya kelupaan gitu. Terus kata bapaknya, udahlah ini aja lah katanya, sudah disiapin amplop waktu itu. Mohon diterima Ustaz. Nah, kata guru kami itu kalau dikasih amplop atau dikasih ini dari murid ngaji itu diterima. Kenapa? Karena itu adalah rezeki, bentuk pemeliharaan Allah terhadap guru Quran. Jangan ditolak. Bahkan Rasulullah pun menerima itu. Bahkan dulu ketika Umar bin Khattab itu jadi khalifah, guru ngaji itu ditanggung negara setara PNS di zaman itu. Jadi nggak boleh ditolak gitu kata guru kami. Akhirnya saya terima, karena bapaknya nggak dikasih nomor rekening, udahlah ini aja katanya, amplop ini. Dia, udah saya terima ya Pak, barakallah gitu. Saya doain semoga Allah berkahi rezeki bapak. Udah beres. Pas amplopnya dibuka, wah bisa untuk beli 1 ekor kambing. Jadi ya itu, jadi masing-masing guru ngaji itu pasti punya keajaibannya masing-masing. Karena guru kami itu berpesan, kalau kalian ngajar ngaji dengan serius, dengan sebaik-baiknya ngajar, sementara yang gaji yang kalian dapat itu cuma 500 ribu, dan Allah melihat kalian itu layak digaji 50 juta misalnya gitu, maka Allah akan datangkan 49.500.000-nya dengan cara yang lain. Tapi kalau kalian ngajar dengan seburuk-buruknya ngajar, kalian dapat gaji 50 juta, sementara di sisi Allah kalian tuh hanya
pantas dinilai dengan harga 500.000, maka 49.500.000-nya Allah akan tarik lagi dengan cara yang lain. Jadi Allah itu maha adil gitu. Jadi tadi ketika ngajar dengan gaji ratusan ribu dan lain sebagainya, ya rezekinya datang dengan cara yang lain. Allah cukupkan semuanya gitu. Masya Allah banget ya, ada aja rezekinya karena emang udah diatur sama Allah. Iya. Kak, ya. Nah Kak, sekarang Putri itu mau kasih tahu buat Palkomter juga kalau di Palkomtek ini lagi ada info penting. Nah, Palkomter tahu nggak? Kalau di bulan September ini bertaburan promo spesial untuk kursus komputer Kak dan bahasa Inggris. Diskon langsung hingga 1,8 juta rupiah. Kalian tinggal pilih program kursus favorit kamu. Ada program profesional 1 tahun, ada program komputer PTK 10 bulan, ada program short course 2 bulan, dan bahasa Inggris 4 bulan. Lalu ada juga bimbingan baca tulis berhitung Kak untuk anak usia mulai dari 3 tahun sampai 7 tahun. Dan dapatkan penawaran spesial ini hingga tanggal 20 September nanti. Itu Kak, sekarang jadi Palkomtek itu lagi ada promo September Ceria namanya. Oke, kita lanjut lagi Kak ya. Kita lanjut ngobrol bareng Kak Ridi ini, dan kali ini kita bakal masuk ke segmen cerita foto. Jadi ada beberapa foto atau video tentang perjalanan Kak Ridi. Nanti bisa Kakak ceritakan sedikit ataupun banyak juga nggak apa-apa tentang foto atau video yang bakal kita tampilkan di layar Smart TV kita ini. Kita mulai dari foto pertama. Ini foto pas lagi. Ini foto kegiatan pas lagi belajar ya di dalam kelas. Ini kelas pagi jilid 1. Jadi karena belum ada ruangan yang belum memadai, karena kita kekurangan ruangan tapi santrinya nambah terus. Jadi kita pakai ruang baca. Dipakai ruang baca itu ada perpustakaan di situ. Nah, jadi ini untuk santri kelas pagi. Kelas pagi ini usianya SD kan? SD. Karena sebenarnya kita tuh nggak mengadakan kelas pagi ya. Nggak mengadakan karena sekarang sekolah itu ada yang masuk siang. Jadi wali santri itu minta diadakan kelas pagi, dan berhubung ada gurunya dan ada waktunya, ya kita buka buat kelas pagi. Ternyata pas dibuka kelas pagi, yang daftar di pagi juga banyak akhirnya gitu. Dan ini kelas yang di bawah, di pagi itu ada 4 kelas. 4 kelas. Di atas ada 3 kelas. Ini kelas di bawah. Oh, jadi sekali kelas pagi itu 40 siswa ada Kak? Sekitaran itu. 40 siswa ya, banyak juga kayaknya. Lanjut lagi, kita lihat foto kedua. Kalau yang ini kelas siang. Oh, ini kelas pagi juga. Ini murid-murid pagi. Anak SD semua nih kayak. Tapi ini jilid 4, jilid 5 kayaknya. Jilid 4, jilid 5. Oh ya Kak, kalau mereka ngaji kayak gini itu bawa apa sih, Iqra itu ya? Enggak. Bawa buku Qiraati. Buku Qiraati sendiri. Itu dapat dari Al-Muhajirun. Dari Al-Muhajirun. Pengadanya dari Al-Muhajirun. Karena buku Qiraati itu enggak dijual bebas. Itu kalau nggak salah, itu buku kuning yang bilang ya. Ada buku kuning itu nggak sih? Buku kuning? Iya, ada buku warna kuning Kak kalau di pondok itu. Kitab kuning. Iya, kitab kuning, kok buku kuning sih? Ya, beda, kalau kitab kuning itu kitab fikih. Oh iya. Lanjut lagi foto ketiga. Nah, sama ini juga kelas pagi. Kelas pagi juga ya. Ini jilid 2, jilid 3. Lanjut dong. Nah, kalau ini pembinaan di kampus. Ini di kampus. Di kampus malam, yang tadi malam Selasa. Jadi kita di LDK Ukhuwah Unbara itu mereka ada program tahsin, dan itu pembinanya dari Al-Muhajirun gitu. Dari Al-Muhajirun. Geria Muda Quran itu nama yayasannya, nama yayasan kita. Oh iya, Geria Muda Quran. Oh iya, jadi ini dari mahasiswa Unbara. Lanjut lagi boleh. Ini lagi ngajar. Nah, ini Kak Rohman. Ini Kak Rohman ini yang tadi saya cerita itu, yang beliau resign kerja pengen jadi guru ngaji. Dan luar sekarang biasa banget ya. Pengen jadi guru ngaji. Sementara waktu itu belum ada jaminan apakah beliau akan hidupnya terjamin atau dan sebagainya. Pokoknya
beliau ini masya Allah yakinnya sama Allah itu luar biasa. Jadi nggak mau kerja lagi, sekarang jadi guru ngaji. Sekarang Sampai sekarang ngajar masih? ngaji sambil kuliah sekarang di STAI. Sampai sekarang masih berarti ya? Masih Masih sampai ngajar sekarang. ngaji. Lanjut lagi dong. Nah, kalau yang Kak? ini program GMK berbagi. Jadi yayasan kita tuh karena waktu penyusunan yayasan itu kan kita berdelapan. Berdelapan. Akhirnya kita ganjilkan, bukan kita genapkan. Kita butuh karena kan kita tuh sama-sama anak muda berdelapan itu kan pasti akan apa ya, akan bentrok pikiran, kemudian bersitegang pendapat, silang pendapat dan lain sebagainya. Akhirnya kita sepakati ada satu pos yang harus diisi, dan kita sepakati bahwa pos inilah tempat kita berserah, yaitu Allah gitu. Jadi dari rezeki yang kita dapat dari Al-Muhajirin itu kita sisihkan lagi untuk ngabdi ke masyarakat, dan rutin setiap Jumat kita bagi-bagi nasi. Ratusan porsi lah kita bisa bagi ke masyarakat setiap Jumat. Setiap Jumat itu kayak. Tapi itu awalnya kita publish, tapi ternyata ketika dipublish yang nunggu itu banyak gitu, bahkan sampai dorong-dorongan, akhirnya nggak kita publish lagi. Jadi tetap kita adakan, tapi orang-orang yang tahu bahwa kita bagi nasi pasti mereka standby. Tapi yang kalau kita publish itu kan orang-orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, ngumpul lagi di situ. Jadi anarkis. Jadi anarkis kita yang takut gitu. Akhirnya kita nggak publish. Tapi kegiatannya jalan tapi nggak dipublish, tetap bagi. Kalau yang ini? Nah, ini perjalanan ini di Masjid Raya Bogor. Waktu kita ke Bogor gitu. Ini perintis-perintisnya ini. Ini yang berdelapan tadi. Berdelapan tadi. Nah, kalau ini yang ujung itu Irfan, beliau kuliah di UIN. Jadi beliau sekarang beliau ikut ngajar di Al-Muhajirun, tapi kemarin waktu merintis Al-Muhajirun beliau di UIN. Jadi nggak ikut dalam proses perintisan. Nah, kemudian yang perempuannya itu empat di antara yang ada di foto itu. Nah, ini itu kita pembinaan di Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau itu ada namanya Sahabat Quran. Rumah Sahabat Quran, rumah tahfiz Sahabat Quran. Dan beliau tuh pengen pakai metode qiraati juga gitu. Akhirnya mereka ngehubungin guru kita yang ada di Bogor, Ustadz Aliansyah. Kemudian Ustadz Aliansyah bilang, kalian ke Linggau, itu bina yang di Linggau juga. Jadi kita ngajarin guru-guru yang ada di Sahabat Quran Linggau. Gitu. Jadi kakak yang berangkat, kalian ngajarin gitu. Ngajarin mereka. Alhamdulillah sekarang yang di Linggau itu sudah ada guru yang bersertifikat sendiri, yang sudah sertifikasi. Itu ada 6 orang. Jadi mereka udah bisa kayak Al-Muhajirun lah gitu. Di lembaganya. Nah, oke deh Kak ya. Tadi udah cerita sedikit tentang foto perjalanan berdelapan ini. Nah, sekarang kita ada di segmen ini Kak Ridi. Kita pengen belajar ngaji bersama. Kita belajar ngaji online ya Pak Komser ya. Bisa dimulai Kak? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا
mattakhadallahu walada. Shadaqallahul azim. Oke, langsung lanjut. Nah, Masya Allah banget ya. Nah, kalau dari kakak baca ini, berarti kan banyak banget tajwidnya Al-Kahfi ini ya, dan luar biasa banyak ayatnya. Nah, Kak, yang sering banyak salah baca Al-Kahfi ini ada di Ayat 1. ayat 1, betul banget. Di awal sama pas di walam yaj'allahu iwaja. Kenapa malu-malu bacanya? Ya Oke. emang fakta pengalaman saya itu, Ibu. Di sini di ayat 1 ini kan itu ada di pojok kata wajah, itu ada saktah namanya. Nah, itu ilmu gharib. Jadi kalau kita belajar Quran itu bukan cuma belajar tajwid tapi juga belajar gharib. Di saktah itu kita bacanya harus berhenti sejenak. Sekedar satu alif aja, satu ayunan tanpa bernafas. Jadi nggak boleh wajah gitu, nggak boleh. Iya. Nah, saktah itu di Al-Quran ada 4 posisinya. Yang pertama di Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 1 juz 15. Yang kedua ada di surat Yasin ayat 20 surat ke-36 ayat 52 juz 23. Yang ketiga ada di surat 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Yang keempat ada di surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 14 juz 30. Nah, itu Al-Kahfi. Kalau di Al-Kahfi itu bunyinya gini. Wajah qayyima gitu. Enggak boleh bernafas. Nah, kalau di Yasin itu mimmarqadina hadza, enggak boleh bernafas. Terus kalau di Al-Qiyamah itu wa qila man raqa. Kalau di Al-Mutaffifin kalla bal rana ala gitu. Itu ada saktah, itu ada 4 dalam Al-Quran, dan itu bacanya nggak boleh ada tarikan nafas di saktah. Dan gharib itu di Al-Quran itu banyak. Ada imalah itu memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Dia nggak boleh. Kalau dia di Quran surat 11 ayat 41 juz 12 Quran surat Hud itu bacanya gini. Bismillahi majreha wa mursaha gitu. Kan di Al-Quran nggak ada kata cuman di ayat ini ya dibaca Bismillahi majreha, harus gitu. Tapi tulisan di mushafnya, tulisan di Quran itu majroha, tapi kita bacanya harus majreha karena itu gharib. Ada lagi gharibnya itu ismam itu di Quran surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12 itu katanya gini, malaka la ta'manna, bacanya harus gitu. Nah, karena dia mencuci di tengah-tengah tenggung. Sebenarnya bunyi kalimatnya adalah la ta'manuna, tapi nunya diisyaratkan dengan cukup mencucu, isyarat dummah aja. Malaka la ta'manna itu. Jadi itu contoh beberapa bacaan gharib dalam Al-Quran. Nah, Kak, jadi kan tadi kita udah belajar Pak Konser ya, itu baru sedikit banget dari sebanyak-banyaknya ayat ini, baru sepenggal. Jadi tadi Kak Ridi udah nyampein bahwasanya di surah Al-Kahfi itu kita itu nggak boleh langsung ambil nafas begitu setelah selesai ayat pertama. Ya, kalau dilanjut. Iya, terus yang mana lagi Kak yang biasanya banyak kesalahan? Yang paling umum sih kesalahan itu di tajwid ya, secara keseluruhan, tajwid secara keseluruhan. Misal qayyiman liyunzira ba'san syadida, itu enggak ditahan. Jadi dibilang ikhfa, dia bukan ikhfa karena enggak ditahan, harusnya ditahan dulu. 2 ketukan atau 3 ketukan. Qayyiman enggak boleh liyunzira. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi huruf-hurufnya juga harus jelas. Nggak boleh yang ba'san sa, sementara itu sa dengan sya gitu. Jadi secara keseluruhan itu di tajwid yang sering masyarakat kebanyakan itu
belum tepat, belum pas. Kemudian di huruf-huruf yang sukun itu suka tawalud. Misalnya di awal ayat itu alhamdu, alhamdu, salahnya itu di Iya. situ. Kemudian huruf-huruf yang dia serupa, mirip-mirip, ha dengan ha, Mm-mm. a dengan a, sa dengan sa dengan sya. Terus lagi kaf, ka kasroh dengan kof kasroh, ki dengan qi. Nah, itu huruf-huruf yang mirip-mirip itu paling banyak kesalahannya gitu. Mm-mm. Jadi masih banyak banget yang harus kita pelajari Pak Konser ya. Yang penting nggak ada kata terlambat buat Benar. belajar. Jadi sebelum salahnya makin banyak, mari kita perbaiki dari sekarang juga. Saya juga introspeksi diri di sini. Nah Kak, berarti masih banyak banget ya yang contoh Putri sendiri aja Mm-mm. banyak banget yang belum paham. Bisa, tapi ya itu tadi Bisa. masih banyak banget kesalahannya. Nah, oh ya Kak Ridi, ini kan kita udah selesai ngaji sebentar ya. Nanti kalau mau lanjut lagi, kita langsung gabung di Al-Muhajirun. Boleh. Iya. Nah, Kak, Putri mau nanya Kak, gimana sih Kak menjaga mood yang naik turun dari peserta didik Kakak itu? Kan apalagi anak-anak ya, Hmm. mulai anak-anak, remaja tentunya yang kadang moodnya masih swing banget itu. Kadang mereka tuh udah jarang ngaji tapi masih kayak yang males banget. Gimana cara Kakak ngebangun mood mereka biar balik lagi semangatnya, biar mereka tetap istiqomah terus ngajinya? Kalau anak-anak kebanyakan di Al-Muhajirun itu mereka senang ngaji, kebanyakan mereka senang ngaji dan jarang didapatin yang mood swing. Biasanya yang usia 4 tahun itu yang kadang pagi-pagi datang masih cemberut pagi-pagi datang masih muka bantal gitu kan. Mm-mm. Itu yang sering ini. Ya kalau untuk anak-anak usia 4 tahun, ya caranya gampang, kita tinggal ajak mereka untuk main sesuatu. Mm-mm. Mereka sudah nyaman, udah ketemu nih, komunikasinya udah dapet, nah baru kita kasih tahu waktunya kita baca buku gitu dan lain Mm-mm. sebagainya, waktunya kita mengaji dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk anak-anak yang SD SMP, mereka semangat ngaji. Mm-mm. Mereka itu boleh dikonfirmasi ke wali-wali santri yang ada di Al Muhajirun itu, kadang mereka tuh datang sejam sebelum waktunya ngaji, setengah jam, karena kita tuh bikin bikin aturan gini, karena di Al Muhajirun itu nggak mau membenturkan dunia main anak dengan Mm-mm. ngaji. Mm-mm. Kalau dibenturkan mereka jadi nggak suka ngaji. Oh, Iya gara-gara bener ngajilah banget. aku nggak bisa main, gara-gara Mm-mm. ngajilah aku nggak bisa senang-senang gitu. Itu kita nggak membenturkan. Tapi kita bikin kesepakatan dengan anak-anak. Kita tanya, tadi datang ke sini mau ngaji apa mau main? Diantar ke sini mau ngaji apa mau main? Mau Mm-mm. ngaji. Oke, kalau mau ngaji waktu di kelas jangan main. Mm-mm. Kalau mau main datanglah sebelum ngaji. Itulah kenapa mereka datang sejam sebelum, setengah jam sebelum gitu. Iya bener. Atau mainlah setelah ngaji. Akhirnya apa? Ketika setelah ngaji mereka main, Mm-mm. udah dijemput masih belum mau pulang. Iya. Nah, jadi mereka gimana caranya dari awal tuh kita bikin mereka senang ngaji. Sehingga mood yang tadi berubah-ubah itu bisa kita minimalisir dari situ. Iya. Dari kenyamanan dari mereka ngaji itu tadi. Mm-mm. Oh iya Kak Ridi, Putri hampir lupa nih ya. Kan Kak Ridi sendiri udah bisa nyerap semua ilmu Al-Quran lah ya. Belum semua sih. Iya, tapi udah hampir semua. Nah, yang diajarkan dan Putri mau tahu dong, apa sih rahasianya sampai Kakak bisa fasih ngajarin orang lain seperti sekarang ini? Iya, belajar. Kita jangan berhenti belajar. Kemudian kita harus punya motivasi bahwa selama kita bisa berkontribusi dalam dalam eh, pada sesuatu yang baik gitu kan, kita harus lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Makanya di Al Muhajirun tuh kayak ada Kak Aldo Joani gitu kan, itu nggak harus saklek semuanya harus Kak Aldo gitu, enggak, bidangnya Mm-mm. Kak Aldo kan media, Mm-mm. kita manfaatkan kepiawaian beliau di media. Kayak misalkan ada Kak Adi kan ngajinya bagus luar biasa tuh, jadi kita tampilkan, oh nanti kalau belajar di sini tuh ngajinya bisa seperti ini loh gitu. Nah jadi eh kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu, kalau ada peluang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka lakukanlah, karena kita nggak tahu amalan mana yang bisa bikin Allah ridho mengantarkan kita ke surga. Jadi gitu ya, kalau kita sadar kemampuan kita bisa ngajar ngaji, kemampuan kita bisa ngaji, kan paling tidak ketika kita mengajarkan bacaan yang benar itu pahalanya ngalir untuk kita.
Dan siapa orang yang pertama kali mengajarkan kita bicara, mengajarkan kita mengucapkan sesuatu adalah orang tua kita. Jadi setiap kali kita ngajar, pahalanya juga ngalir ke orang tua kita. Bukankah itu yang bisa kita lakukan sebagai bakti gitu, seorang anak. Jadi itu yang selalu saya tanamkan gitu. Biarlah teman-teman saya punya iPhone, biarlah mereka punya motor yang bagus, mobil yang bagus, asal dalam konteks bakti kepada orang tua saya tidak kalah gitu. Dalam konteks menghormati orang tua saya tidak kalah. Kemudian dalam konteks mengabdi ke masyarakat saya tidak kalah gitu. Jadi ya saya tuh punya moto hidup tuh begini, jadilah yang terbaik di pandangan Allah, dalam pandangan Allah, dan jadilah sederhana dalam pandangan manusia, tapi merasalah paling buruk dalam pandangan diri sendiri gitu. Jadi itulah yang bikin saya selalu teringat lagi, oh iya motivasi saya ini, moto saya ini, saya pengen berbuat tuh begini gitu, keinginan saya ini. Jadi itulah yang terus bikin, dan doa orang tua pastinya. Dan ibu saya tuh lucu, saya pernah minta doa, Bu, kalau ibu doakan saya kaya, saya pasti akan kaya gitu. Karena kata guru saya, orang yang masih punya ibu itu masih sakti. Kenapa? Dia tinggal minta aja ibunya mendoakan dia jadi apa, pasti terkabul gitu. Doa ibu itu pasti mustajab. Saya pernah ngomong, Bu, kalau ibu doakan saya kaya, saya pasti kaya, Bu. Nggak perlu doakan jadi PNS gitu. Terus kata ibu saya, nggak mau. Ibu saya bilang, ibu doakan yang terbaik aja buat kamu. Kalau kamu terbaiknya kaya, ya udah, berarti itu rezeki kamu. Kalau kamu terbaiknya begini saja, sudah, ini yang terbaik untuk kamu. Selagi kamu bisa bermanfaat untuk keluarga dan untuk masyarakat, itulah yang terbaik. Jadi ibu saya cuma doain gitu. Dan kadang kita nggak sadar, Mbak. Kadang ketika kita punya capaian atas sesuatu, kita mikirnya bahwa oh ini berkat aku belajar, ini berkat aku kerja keras, ini berkat aku ibadah dan lain sebagainya. Ada satu faktor yang kadang kita nggak sadar, bahwa kita itu hanya menikmati privilege sebagai hamba Allah. Itu satu. Yang kedua, kita hanya menikmati privilege dari doa-doa leluhur kita. Mbak Putri misalnya, Mbak Putri percaya nggak bahwa dulu nenek atau kakeknya Mbak Putri berdoa gini, ya Allah, jadikanlah anak cucuku bermanfaat bagi masyarakat. Percaya nggak? Dan dikabulinya kapan? Nggak mungkin pada saat itu berdoa itu kan, pasti sekarang kan dikabulinya. Jadi apa yang kita dapat sekarang itu ya privilege dari doa-doa orang terdahulu yang mendoakan kita sebenarnya, bukan karena diri kita sendiri yang bisa. Ya termasuk saya. Jadi ketika saya belajar, ketika saya bisa mengajarkan sesuatu dan bermanfaat untuk orang lain, yaitu karena saya dijaga oleh doa-doa nenek-nenek, kakek-kakek, bahkan buyut-buyut mungkin itu yang mendoakan anak cucunya dan terkabul di kita sekarang ini. Dan juga pastinya tidak lepas dari Rasulullah yang dulu juga mendoakan umatnya kan, dan kita termasuk umatnya Rasulullah, dan tidak lepas dari kita sebagai hamba Allah gitu. Masa gini, orang yang korupsi, orang yang maling, orang yang maksiat gitu, Allah masih pelihara hidupnya. Masa kita yang berkutat di dunia Quran, ngaji, Allah nggak bantu? Kan nggak mungkin gitu. Itulah yang bikin saya dan teman-teman bertahan sejauh ini. Masya Allah, ternyata ya betul banget sih Kak. Intinya itu ridho orang tua, ridho Allah ya. Nah, oh ya, mau nanya Kak, siapa sih role model-nya Kak Ridi dalam memotivasi dalam kehidupan ini? Role model-nya Kak Ridi. Role model. Iya. Yang pertama pasti Rasulullah ya. Rasulullah itu role model paling sempurna yang pernah Allah tampakkan. Itu kalau kita baca kisah-kisahnya Rasulullah itu, betapa Rasulullah itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri gitu. Dia selalu memikirkan orang lain. Jadi contoh ketika malaikat itu bilang ke Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau izinkan aku timpakan bukit ini kepada kaum yang mencelamu itu, akan aku timpakan, kata. Terus kata Rasulullah, jangan, mereka tidak tahu siapa aku, kata Rasulullah. Bayangkan waktu itu Rasulullah orangnya baperan kan, betapa Islam tuh nggak sampai ke kita pasti. Ya udah, ini karena saya kesel juga sama mereka kan, nggak mungkin. Karena Rasulullah bilang jangan, mereka belum tahu siapa aku. Jadi ya Rasulullah diludahi. Bahkan kisah yang masyhur itu Rasulullah nyuapin seorang nenek Yahudi
gitu kan, disuapkan, dilembutkan dulu makanannya baru disuapkan. Sambil nyuapin itu nenek itu mencela Rasulullah, kamu tahu Muhammad itu tukang bohong. Muhammad itu, padahal Muhammad itu yang lagi nyuapin kan. Nah sampai akhirnya Rasulullah wafat. Abu Bakar nanya, apa yang biasa Rasulullah lakukan yang orang-orang nggak tahu? Iya, Rasulullah biasa menyuapkan seorang nenek. Itu Abu Bakar nanya sama istrinya Rasulullah. Terus kata Abu Bakar tuh pengen mengambil alih tugas itu, nyuapin nenek itu. Sama Abu Bakar dipotekin, disuap, dipotekin, disuap. Terus kata nenek tuh, ah kamu bukan yang nyuapin aku biasanya. Yang nyuapin aku biasanya dilembutin dulu rotinya itu, nggak langsung disuapin begini, aku tuh udah nggak bisa ngunyah gitu kan. Terus kata Abu Bakar, sambil nyuapin itu, nenek itu masih mengumpatin Rasulullah, masih mengumpatkan Nabi Muhammad gitu. Sambil nyuapin, Abu Bakar bilang, kamu tahu nggak gitu, orang yang melembutkan makanan selama ini, yang menyuapkan dengan kamu dengan sabar itu, itulah Muhammad yang kamu hina, yang kamu caci. Akhirnya kok nenek ini masuk Islam. Jadi cahaya Islam itu hadir karena kelembutannya Rasulullah. Jadi role model yang paling saya jadikan role model itu adalah Rasulullah. Satu ketika dari situ saya mikir, kan awal-awal kita berilmu itu kan kita ngerasa kayak, wah ini bacanya salah nih, kurang ya. Tapi guru kami itu selalu mewanti-wanti jangan sampai kita nyalahin orang lain. Tapi di dalam diri itu ngebatin, oh ini salah nih, belum benar bacanya gitu. Tetap nggak bisa dikontrol itu kan. Keluar sendiri. Nah satu ketika saya mikir, ketika saya ngajarin anak-anak dan mereka lambat dalam proses belajarnya, saya berpikir bahwa saya malu dengan anak-anak ini. Kenapa? Karena di usia mereka dulu saya tuh main, bukan ngaji. Nah, ketika saya ngajarin yang dewasa, bapak-bapak, itu saya ngerasa kayak saya malu ngajarin bapak gitu. Oh, kenapa Tat? Iya, karena saya belum tahu apakah bisa seistiqomah ini sampai tua seperti bapak. Itu saya bilang gitu, doain saya ya Pak, semoga saya istiqomah ngajar ngaji sampai tua kayak bapak gitu. Oh iya ya, sekarang bapaknya tuh udah ke Jogja, salah satu guru di MAN gitu, udah berangkat ke Jogja. Jadi ya itu yang bikin saya, role modelnya adalah Rasulullah, yang bikin saya tetap merasa nggak lebih baik dari orang lain, dan mengajar ngaji itu adalah sebuah pengabdian gitu. Nah, Putri mau nanya lagi ya. Banyak banget tanyaannya kayak, nggak apa-apa lah ya. Nah, Kak, boleh tahu nggak apa sih rencana jangka panjang dari LPQ Al Muhajirun ini, Kak? Sebenarnya jangka panjang itu kita tuh pengen punya tempat sendiri sebetulnya, yang kita nggak perlu mikirin ngontrak lagi, yang kita nggak perlu mikirin kalau udah jatuh tempo gimana gitu kan. Ya, kita pengen punya tempat sendiri. Yang selalu saya doakan itu, ya Allah kasihlah kami tempat yang jadi tempat kami sendiri, yang mudah dijangkau oleh santri-santri, yang nyaman untuk santri-santri. Cuman itu doanya. Jadi supaya nggak ada keluhan gitu. Kayak kemarin kan waktu di Bakung itu kan tempatnya nyaman, ada gedung, ada kelasnya. Ternyata pas dipindah lebih nyaman lagi kan, jawaban dari doa itu. Nah kami pengen ketika pindah lagi tuh harapannya bisa lebih jauh, lebih nyaman lagi, dan itu jadi tempat sendiri yang bisa dikelola. Kan kalau ngontrak itu kita nggak bebas ya, mau bikin apa, tempat edukasi yang seperti apa gitu kan di ruangan-ruangannya, karena nanti takutnya merusak aset gitu kan. Jadi kalau punya tempat sendiri itu kita bisa bikin tempat berkebun buat anak-anak, tempat anak-anak belajar mengenal hewan-hewan gitu, misalkan kita ada buat kolam ikan dan lain sebagainya. Terus lagi supaya ada tempat bermainnya anak-anak, supaya mereka motoriknya terasah gitu kan. Karena anak-anak itu kecerdasannya itu ya salah satunya dibantu dengan gerak mereka, cara mereka memahami sesuatu, bukan tentang apa yang terus disampaikan dan didengar saja gitu. Nah jadi pengennya punya itu, mimpi besarnya itu, dan harapannya nanti bisa punya meneruskan ini ke ranah yang lebih formal, supaya masyarakat itu atau santri-santri itu lebih serius lagi gitu. Bisa punya sekolah sendiri dan lain sebagainya. Tapi itu bertahap lah. Namanya tadi kayak kita cerita di luar tadi, bahwa anak muda itu kecil kemungkinannya untuk dapat kepercayaan dari masyarakat. Iya, betul gitu. Apalagi kan kami kisaran
23, rata-rata 23-22 tahun gitu kan. Nah, jadi ketika kita mau bikin sesuatu itu masyarakat pasti, oh ini kok muda-muda semua kan, emang ini mereka mereka lulusan apa dan lain sebagainya, panjang Iya. urusan. Tapi kalau kita sudah menunjukkan reputasi dengan ini loh hasil didikan kami, ini loh anak-anak yang berhasil kami didik. Kemarin waktu hataman angkatan pertama itu, anak-anak itu kan mereka sudah hafal surat-surat pendek, bacaan Qur'annya bagus kayak tadi. Kayak Kak Adi misalnya. Terus lagi mereka hafal ilmu tajwid, ilmu gori, posisi ayat surat itu mereka hafal sampai nah ngaji itu harus outputnya seperti itu harusnya, bukan cuma sekadar bisa baca doang. Nah, outputnya begitu. Nah, pas hataman itu kami undang pengurus-pengurus masjid, kami undang guru-guru ngaji itu, kami undang lurah kecamatan semuanya, ya pengampu pemerintahan itu kami undang supaya menyaksikan. Kami pengen nunjukin bahwa ini hasil didikan kami, benar nggak kira-kira cara kami ngajar kalau hasilnya begini. Kami tuh pengen nunjukin itu. Nah, alhamdulillah responnya baik dari masyarakat itu baik, dan ya syukurnya itu sih, supaya ke depan bisa lebih diseriuskan lagi dan bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat gitu. Amin, semoga berkah selalu Kak ya. Nah, Pak Komser, kita hampir ada di ujung acara nih Kak. Jadi Putri mau nanya, gimana sih perasaan Kak Ridi kita undang di podcast Pak Komtek Batu Raja ini? Alhamdulillah, ini luar biasa ya, difasilitasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan dari anak-anak muda yang ada di Al-Muhajirun. Karena kalau Al-Muhajirun itu kan belum punya platform sendiri untuk mensiarkan. Karena kan kalau sekarang itu kan yang paling sering didengar orang-orang adalah podcast. Kita buka YouTube yang ditonton podcast. Padahal kan podcast itu awalnya cuma suara audio kan. Nah, jadi ya alhamdulillah ketika ada fasilitas ini dari Palkomtek, itu membantu mensiarkan niat dan visinya Al-Muhajirun juga, dan membantu menginformasikan ke masyarakat tempat ngaji di mana, dan juga supaya nanti kita ke masyarakatnya itu bisa lebih luas lagi jangkauannya. Dan kami bersyukur sih bisa diundang ke sini. Masya Allah, makasih Kak ya udah menyempetin waktunya buat hadir di podcastnya kita ini. Nah, insya Allah nanti LPQ Al-Muhajirun ini dan Palkomtek Batu Raja bisa terus bekerja sama Kak ya. Sukses terus buat Kakak dan LPQ Muhajirunnya. Nah, nggak terasa Kak, kita udah berada di segmen terakhirnya kita ini. Kita ngobrol udah lumayan lama ternyata, tapi sayang banget kita harus akhiri obrolan kita hari ini. Dan semoga bisa bermanfaat buat Palkomser semuanya. Podcast Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Jumat pukul 10. Nah, terima kasih Kak sudah hadir di podcastnya kita ini. Sama-sama. Semoga apa yang Kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat buat semuanya. Dan maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan Ridi. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak Komser.